للكافرين سعيرا. Surat Muhammad Zat. Surat Muhammad Zat. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Berapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat daripada penduduk negeri yang telah mengusirmu? Kami membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Rabb-Nya sama dengan orang yang menjadikan indah baginya perbuatan buruknya dan ia mengikuti hawa nafsunya? Pemisahan surga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi para peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang murni. Mereka di dalamnya mendapatkan segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Apakah itu sama dengan orang yang kekal di dalam neraka jahanam yang diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong usus-usus mereka? Di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, apa yang dikatakan tadi
nafsu mereka. Adapun orang-orang yang mendapat petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk kepada mereka dan menganugerahkan kepada mereka ketakwaan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan limpah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian tafsir Al-Qur'an yang mulia. Setelah Ramadan yang mulia memisahkan kita disibukkan dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan ini, di bulan Dzulqa'dah ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam majelis ilmu. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan dari tafsir surat Muhammad. Kita telah sampai pada ayat yang ke-13, yang mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka menggunakan makar, tipu daya untuk bisa menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya mereka ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang asalnya dilahirkan di Makkah, beliau sangat ingin tinggal di Makkah karena sebaik-baik tempat, sebaik-baik negeri di muka bumi ini adalah negeri Makkah. Tapi karena beliau diusir dari tempat kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun keluar, dan ini semua adalah karena makar tipu daya orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-13, wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka. Berapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari sisi harta, dari sisi anak, dari sisi bangunan dan peralatan, yang mereka ini lebih kuat dibandingkan dengan negeri yang orang-orangnya telah mengusirmu, itu negerinya orang-orang Mekah waktu itu. Ahlaknahum, mereka semua yang lebih kuat daripada orang-orang Mekah, Allah telah hancurkan mereka semua. Fala nasira lahum, dan mereka tidak mendapatkan seorang penolong pun. Artinya, sebesar apapun tipu daya orang-orang Makkah untuk menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian yang menimpa para nabi sebelumnya, kepada Nabi Musa, Nabi Nuh dan yang lainnya, yang lebih besar kekuatannya daripada orang-orang Makkah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya keluar dari negeri tempat kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak ada negeri yang lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali negeri Makkah. Negeri yang aman, negeri tempat kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang kecintaannya terhadap negeri Makkah. Beliau mengatakan dalam hadis Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk kota Makkah. Kata beliau, ma atyabaki min baladin
wa ahabbaki ilayya, sungguh engkau wahai Makkah adalah negeri yang bagus dan negeri yang paling aku cintai. Walaula anna qaumi akhrajuni minki, kalaulah seandainya kaumku tidak mengeluarkanku dari dirimu, dari Makkah, ma sakantu ghairaki, niscaya aku tidak akan tinggal di negeri kecuali di tempatmu ini. Inilah hal yang menjadikan para sahabat Ansar, para sahabat Madinah takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Makkah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah perang dan beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan ghanimah kepada para orang-orang Muhajirin di perang Tabuk, pada orang-orang Muhajirin dengan jumlah yang sangat banyak. Sedangkan orang-orang Ansar, mereka tidak mendapatkan sedikit pun dari ghanimah. Maka sebagian dari mereka sebagai sifat manusiawi merasa bahwasannya ada yang kurang tepat dari pembagian ini, sehingga mereka akhirnya menyampaikan keinginan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam di tengah sahabat-sahabat Ansar. Beliau mengatakan, seandainya orang-orang Ansar ini melewati satu lembah, maka sungguh aku akan ikut lembahnya orang-orang Ansar. Seandainya orang-orang Ansar ini berada di suatu tempat, aku akan bersama dengan mereka. Orang-orang Muhajirin akan pulang ke negerinya di Makkah dengan ghanimah mereka, sedangkan kalian wahai Ansar pulang bersama Rasul kalian sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tidak ingin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Makkah lagi. Rasulullah mengatakan, seandainya aku menginginkan maka aku akan kembali ke negeriku, tapi aku ingin bersama dengan orang-orang Ansar yang ada di Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sangat cinta dengan negeri Makkah, akan tapi beliau sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal bersama para sahabat di Madinah. Dan semua yang mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang kafir yang ada di Makkah. Kemudian pada ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, afaman kana ala bayyinatin mir rabbih, apakah orang yang berpegang teguh dengan keterangan yang datang dari Rabb-nya, itu orang-orang yang beriman, yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kaman zuyyina lahu su'u amalihi, apakah mereka sama dengan orang-orang yang dijadikan indah perbuatan buruknya, wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Apakah sama orang-orang yang beriman yang senantiasa dibimbing di atas wahyu, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan kebaikan, dengan orang-orang yang hawa nafsunya mendominasi dirinya? Ketika seorang ini mengikuti syahwatnya, mengikuti kemaksiatannya, maka hati dia akan mati. Karena kita tahu bahwa setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia akan meninggalkan noktah hitam di hatinya. Ketika noktah hitam itu semakin banyak, maka hati itu akan mati. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, yang menjadikan mereka itu mati hatinya adalah ran, adalah bintik hitam yang ditorehkan di hati mereka karena perbuatan dosa-dosa mereka. Ketika seorang banyak melakukan kemaksiatan, hatinya didominasi dengan kemaksiatan, maka tidak ada yang mendorong dia untuk bergerak, untuk berjalan, kecuali keinginan hawa nafsunya. Maka Allah Subhanahu wa taala menanyakan pada ayat ini, apakah orang yang senantiasa berjalan di atas petunjuk Allah itu sama dengan orang yang berjalan karena keinginan syahwatnya? Tidaklah dia bersedekah kecuali karena menguntungkan bagi syahwatnya. Tidaklah dia melakukan sebuah kegiatan kecuali dia mendapatkan keuntungan dari sisi syahwat yang dia inginkan. Orang yang seperti ini apakah sama? Tentunya jawabannya tidak. Tidak sama antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir
yang semua kegiatannya diiringi dengan syahwat, didorong dengan syahwat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketidaksamaan mereka di dunia antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir ini pun menjadikan nanti pahala mereka, balasan mereka di akhirat pun tidak sama. Meskipun zahirnya sama-sama manusia, tetapi yang satu mengikuti petunjuk dan satu mengikuti syahwat, maka hasilnya di akhirat pun beda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbedaan yang sangat krusial antara orang-orang yang beriman, balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman dengan balasan yang didapatkan oleh orang-orang kufar. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-15, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Permisalan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman yang mengikuti petunjuk Allah dulu ketika di dunia. Bagaimana surga mereka? Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalam surga itu ada banyak kenikmatan. Dan di antara kenikmatan yang besar yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman adalah di surga ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Dan sungai itu ada dua, ada sungai yang besar, sungai induk, kemudian sungai-sungai kecil yang mengalir ke rumah orang-orang yang beriman, ke istananya orang-orang yang beriman. Sungai besar yang ada di surga bukanlah air biasa, tetapi air minuman yang seorang yang bila ingin meminumnya maka langsung mengambil dari sungai yang besar itu. Dan sungai di surga tidak ada pembatasnya. Jadi di dunia kan sungai itu ada tamengnya, di surga tidak ada. Jadi sungai itu bisa berjalan sendiri kemudian masuk ke rumah-rumah orang-orang yang beriman di istana-istana mereka yang ada di surga. Air yang besar atau hulu, sumber yang besar yang pertama adalah sungai yang airnya tidak berubah baik bau maupun rasanya. Air tawar yang murni, yang tidak berubah dengan kotoran dan rasanya pun segar. Kemudian yang kedua, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan air yang berasal dari air susu yang tidak berubah rasanya. Kita tahu susu di dunia, kalau susu murni, maka pagi diperah, sebelum sore hari maka dia sudah basi kalau tidak diawetkan. Jadi antum bisa bayangkan kalau sungai di surga itu dari susu ini tidak dijaga oleh Allah, maka tidak bisa dinikmati oleh penghuni surga. Tapi susu yang mengalir di surga itu adalah susu murni yang terjaga, lam yataghayyar ta'muh, yang rasanya tidak berubah, kemurniannya tidak berubah meskipun melewati jalur-jalur yang banyak di surga. Kemudian yang ketiga, wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Sungai yang besar yang ketiga adalah sungai yang isinya adalah air khamr ladzatil lisyaribin, yang rasanya sangat lezat bagi para peminumnya. Dan sungai khamr ini tidak memabukkan bagi peminum yang ada di surga, tidak pusing, tidak ada efek pusingnya, tapi kenikmatannya sangat luar biasa. Wa anharum min asalim musaffa, dan yang keempat adalah sungai dari madu yang murni yang tidak ada campurannya. Ada berapa tadi sungai besar yang ada di surga? Ada 4. Yang pertama, air tawar yang tidak berubah rasanya. Kemudian air susu. Yang ketiga, air khamr yang sangat lezat. Dan yang keempat, air dari madu. Sungai ini tadi yang kita sebutkan adalah sungai-sungai besar yang nanti akan muncul sungai-sungai kecil, cabang-cabang kecil yang akan masuk ke rumah-rumah kaum muslimin yang ada di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Hakim bin Muawiyah dari bapaknya radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fil jannati bahrul laban wa bahrul ma wa bahrul asal wa bahrul khamr. Di surga itu terdapat sungai susu, sungai dari air,
sungai dari madu dan sungai dari khamr, sebagaimana disebutkan dalam surat Muhammad ini. Tsumma tushaqqaqul anharu minha ba'dahu. Kemudian setelah itu semua sungai terbelah darinya. Jadi sungai besar ini terbelah, muncul cabang-cabang lain yang masuk ke rumah-rumah kaum muslimin. Jadi masuk ke dalam rumah sehingga tidak perlu orang mencari jauh-jauh ke dalam sungai induknya. Sudah langsung masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Ini yang akan didapatkan bagi orang-orang yang beriman yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Akan mendapatkan minuman, sungai minuman yang berisi 4 macam. Bagaimana dengan orang-orang kafir yang tadi disebutkan wattaba'u ahwa'ahum? Hidupnya mereka mengikuti syahwat mereka, keinginan syahwat mereka. Apa yang akan mereka dapatkan? Allah menyebutkan, kemarin disebutkan pada ayat berikutnya tentang buah ya, sebelum ke orang kafir. Walahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratum min rabbihim. Dan mereka selain mendapatkan minuman juga mendapatkan buah-buahan seperti tin, anggur, kurma dan yang lainnya. Dan semua buah-buahan dan semua makanan yang ada di surga itu sama hanya dalam sisi namanya. Adapun hakikat buah di surga itu sangat berbeda dengan hakikat buah yang ada di dunia. Kenapa disebutkan nama buah-buahan? Untuk membangun bayangan keinginan manusia untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tentang buah bidara. Buah bidara itu yang ada durinya itu, yang kalau di dunia itu rasanya tidak enak ya, pahit, bahkan berbahaya, maka di surga daun atau buah bidara itu menjadi buah yang nikmat untuk dimakan. Bahkan setiap durinya itu memiliki rasa yang berbeda dengan rasa pada duri yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisallahu yaqulu." Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fi sidrim makhdud." Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, kata Allah dalam surat Al-Waqi'ah. Hadadallahu syaukahu. Allah melenyapkan semua duri-durinya yang ada di buah bidara itu. Faja'ala makana kulla syaukatin tamaratan fa innaha latanbutu samran taftaku as-samratu minha an ithnaini wa sab'ina launan min ta'amin ma fiha launun yushbihul akhar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, duri-duri yang ada di dalam buah bidara itu dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diganti dengan yang lain sehingga buah bidara itu menghasilkan sebuah rasa yang tiap buah itu menghasilkan 72 rasa. Jadi setiap satu buah 72 rasa dari setiap durinya yang tidak sama dengan rasa yang lainnya. Artinya dengan permisalan buah bidara saja itu demikian nikmatnya, bagaimana dengan buah-buah yang lainnya. Dan buah-buah yang ada di surga itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika dipetik satu maka dia langsung muncul penggantinya. Dan buah atau pohon yang ada di surga itu dia fleksibel, bisa mengikuti posisi penghuni surga. Ketika mereka berbaring maka pohon itu akan merendah, ketika duduk meninggi, dan ketika berdiri pun akan semakin tinggi, sehingga mudah fleksibel mendapatkannya. Ketika dipetik satu maka muncul buah lagi, dan tidak ada habisnya seperti ini. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyebutkan saat beliau ditampakkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan, inni uritul jannah. Pernah aku ditampakkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatanawaltu minha unkudan. Dan aku ingin untuk memetik satu tandan, satu tangkai buah anggur dari surga itu ketika ditampakkan kepadaku. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Seandainya beliau berhasil memetik satu buah anggur yang ada di surga itu, beliau mengatakan, walau akhadtuhu, seandainya aku berhasil memetik waktu itu, la akaltum minhu ma baqiyad dunya,
Seandainya aku berhasil memetiknya, niscaya buah anggur itu akan bisa kalian makan sampai habisnya usia dunia. Jadi ambil satu, keluar lagi, diambil satu, keluar lagi, terus sampai hancurnya dunia ini. Itu nikmat buah-buahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang beriman. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang buah-buahan yang ada di surga itu, beliau mengatakan laisa fil jannah mimma fid dunya illal asma. Tidak ada kesamaan antara surga dengan dunia illal asma, kecuali sama dalam sisi namanya. Hakikatnya kenikmatannya jauh berbeda dengan buah-buahan yang ada di dunia. Kemudian orang-orang yang ada di surga, mereka juga mendapatkan pengampunan dari Rabb-nya. Karena ketika mereka masih memiliki dosa, maka mereka akan diadab dulu di dalam neraka wal iyadzubillah. Semua orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga adalah orang-orang yang telah Allah ampuni dosanya. Pelaku maksiat, maka mereka terpecah menjadi dua kelompok. Ada pelaku maksiat yang langsung masuk surga dengan syafaat, baik itu syafaat dari Nabi, syafaat dari malaikat, syafaat dari orang salih, syafaat dari anak-anak mereka, sehingga mereka tidak merasakan penyiksaan yang ada di neraka. Dan sebagian orang-orang ahlul maksiat yang masih memiliki iman, mereka dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan kadar kemaksiatan mereka, sehingga mereka menjadi arang hitam. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke nahrul hayah, ke sungai kehidupan, sehingga mereka akhirnya tumbuh seperti tumbuhnya sebuah tanaman yang berada di tepi-tepi sungai, sehingga mereka tumbuh dengan cepat lalu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Artinya orang yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang Allah telah ampuni semua dosa-dosa mereka. Setelah Allah menyebutkan nikmat yang menunggu orang-orang yang beriman yang ada di surga berupa makanan dan minuman dan buah-buahan, maka bagaimana orang-orang yang mengikuti syahwat mereka ketika di dunia? Allah menyebutkan kaman huwa khalidun finnari. Apakah nikmat itu sama dengan orang-orang yang Allah jadikan kekal di dalam neraka? Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, yang mana mereka di dalam neraka itu diberi minuman air yang mendidih, faqatta'a am'a'ahum, sehingga memotong usus-usus mereka. Lihatlah bagaimana uslub yang sangat indah yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat minuman bagi para penghuni surga, maka Allah menyebutkan azab minuman bagi para penghuni neraka. Sehingga orang-orang yang masuk ke dalam surga semakin besar kebahagiaannya. Kenapa? Karena selain mereka mendapatkan nikmat berupa minuman yang lezat, di sisi lain ada manusia yang diazab dengan minuman yang sangat buruk. Jadi bayangkan begini ya, ketika misalnya kita ini di sini pagi ini semuanya dapat makan dan dapat minuman yang sangat lezat. Di tempat lain ada orang yang kehausan. Maka ketika kita tahu bahwa di jam yang sama ada orang yang kehausan, mereka tidak dapat air dan di sini kita makan lezat, maka keberadaan kita di sini semakin menambah kenikmatan. Artinya kita diselamatkan dari musibah besar. Bisa pahami ya? Berbeda dengan di sini minum enak, di sana pun juga minum enak gitu. Sehingga kenikmatannya hanya kenikmatan pribadi. Tidak ada kenikmatan rasa syukur bahwa kita mendapatkan kenikmatan besar ketika orang lain tidak mendapatkan nikmat minuman tersebut. Saat penghuni surga mendapatkan 4 jenis minuman dari sungai-sungai besar mereka, penghuni neraka mendapatkan hamim, mendapatkan air yang mendidih, yang justru menambah siksaan bagi mereka, faqatta'a am'a'ahum, sehingga minuman itu menjadikan usus mereka terpotong-potong wal iyadzubillah. Di penyebutan minum disebutkan sama dengan menyebutkan minum yang ada di neraka. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang ke-14, orang yang mengikuti petunjuk disebutkan sederajat, setingkat dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi itulah hasil yang akan didapatkan oleh manusia bagi orang yang mengikuti petunjuk atau orang yang mengikuti syahwatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
tentang orang-orang munafik yang pernah mengikuti kajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan muhadharah, pengajian di kalangan orang-orang yang ada di zaman beliau, dan tidak semua manusia ini mengambil faidah dari kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang niatnya tulus. Dia hadir di kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ingin meningkatkan ketakwaannya. Maka mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi sebaliknya, ada sebagian yang ikut majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya untuk mencari kekeliruan, kesalahan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk memprovokasi orang-orang yang hadir dalam majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman dulu sudah ada para santri, para murid-murid yang niat dalam mencari ilmunya tidak lurus. Allah menyebutkan dalam ayat yang ke-16, Allah berfirman, "Faminhum may yastami'u ilaik." Di antara mereka, yaitu di antara orang-orang munafik maksudnya, ada orang-orang yang ikut mendengarkan perkataan wahai Rasulullah. Sebagian mufassir menyebutkan yang dimaksud mendengarkan perkataan Nabi adalah dalam khutbah Jumat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian mengatakan dalam majelis-majelisnya Nabi, dalam kajiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang munafik yang juga mengikutinya. Apa yang mereka lakukan di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, setelah selesai mendengarkan ceramahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta idza kharaju min indika, sampai ketika kajian itu selesai, khutbah Jumat itu selesai, muhadharah itu berakhir, keluar mereka dari majelismu, apa yang mereka lakukan? Qalu lilladina utul ilma, maka mereka akan keluar memprovokasi orang-orang yang telah diberikan ilmu oleh Allah. Sebagian fasir mengatakan para sahabat-sahabat muda seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, para murid-murid senior, bukan sahabat-sahabat kibar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, anak-anak muda yang baru ngaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh orang-orang munafik, "Madza qala anifa?" Apa tadi yang disampaikan oleh Nabi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Isinya cuma gitu-gitu aja, diprovokasi, dicela, diremehkan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang seperti ini? Ulaikal ladzina taba Allahu ala qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang sudah Allah kunci hatinya. Meskipun dia hadir di majelis ilmu, tapi niatnya bukan untuk mencari ilmu, mencari kekeliruan, kesalahan, ketergincian pemateri yang sedang menyampaikan kajian tersebut. Ulaikal ladzina taba Allahu ala qulubihim. Itulah orang yang Allah telah kunci hati mereka. Kedekatan dia dengan majelis ilmu tidak bisa menyelamatkan dia dari jurang api neraka. Justru menjadi provokator, menjadi perusak di dalam dakwah. Sehingga Allah mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dikunci, wattaba'u ahwa'ahum, dan tidak ada yang mereka inginkan kecuali mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka mengikuti kekufuran dan kebatilan yang ada pada hati mereka. Itu murid-murid yang kurang baik ya. Sedangkan para sahabat-sahabat Nabi, lihat bagaimana saat mereka hadir di majelis Nabi, dengan niat yang tulus mereka belajar kepada Nabi. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu harus bergantian dengan tetangganya untuk bisa bergantian ikut dalam majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah untuk orang-orang yang beriman? Allah menyatakan walladzina ihtadaw zadahum huda. Adapun orang-orang yang beriman, yang dia niatnya hadir di majelis ilmu adalah ingin mendapatkan petunjuk. Apa kiranya perintah Allah yang harus mereka jalankan? Apa kiranya keburukan yang perlu mereka tinggalkan? Niat mereka ikhlas dari rumah, ingin itu. Mana kiranya ayat yang melarang mereka untuk melakukan kemaksiatan? Mana ayat yang mendorong mereka untuk melakukan kebaikan? Ditunggu ayat itu. Walladzina ihtadaw, dan orang-orang yang mencari petunjuk, zadahum huda, Allah tambahkan petunjuk kepada dia. Ketika dia sudah melakukan satu kebaikan, mendengarkan muhadharah Nabi, semangat dia dengan amalan-amalan yang lainnya. Wa atahum taqwahum, dan Allah menganugerahkan kepada mereka ketakwaan mereka.
yaitu Allah berikan kemudahan pertolongan mereka untuk melakukan kebaikan dan diselamatkan dari keburukan. Lihatlah para jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kenikmatan bahwa seorang itu mendapatkan takwa, itu ikhtiar terbesarnya adalah hadir di majelis-majelis keilmuan. Lihat ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, bahwasanya orang-orang yang diberikan oleh Allah ketakwaan, wa atahum taqwahum, Allah berikan kepada mereka ketakwaannya karena mereka hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau antum ingin meningkatkan ketakwaan, maka langkah pertama jangan jauh dari majelis keilmuan. Itu langkah awalnya. Karena dari situ antum akan dimotivasi untuk melakukan kebaikan. Antum akan didorong untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan ketika berhasil seorang melakukan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, saat itulah ketakwaan meningkat. Semakin banyak ketaatan yang dilakukan, semakin banyak kemaksiatan yang ditinggalkan, maka semakin meningkat ketakwaan seorang. Tidak bisa seorang tiba-tiba meninggalkan maksiat, termotivasi melakukan kebaikan, kecuali setelah dia diberitahu ini jalan-jalan kebaikan dan ini jalan keburukan. Dan tidak ada tempat senyaman itu, tempat mengajarkan kebaikan dan menghindari keburukan, kecuali di majelis-majelis keilmuan. Jadi semoga ayat ini menjadi pemantik semangat kita untuk meluruskan niat kita dalam belajar, dan senantiasa kita tidak absen dari majelis-majelis keilmuan, yaitu majelis yang dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Silakan Ustaz. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Maka tidak ada yang mereka tunggu melainkan hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena sungguh telah datang tanda-tandanya. Maka apa manfaat bagi mereka kesadaran mereka jika hari kiamat telah datang? Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang beriman yang laki-laki dan yang wanita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat kalian berusaha dan tempat kalian tinggal. Pada ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang mengikuti syahwatnya ketika di dunia. Bahwasanya mereka tidak menunggu waktu kecuali kedatangan kiamat yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah." Tidak ada yang mereka tunggu di kehidupan dunia dengan pola hidup mereka yang mengikuti syahwatnya, mengikuti keinginan hawa nafsunya, kecuali menunggu datangnya hari kiamat, yang kedatangan hari kiamat itu baghtah, secara tiba-tiba, dalam kondisi mereka lalai, dalam kondisi mereka tidak menyangka bahwasanya hari itu dunia akan hancur, sehingga mereka akan mendapatkan
perhitungan di hari kiamat kelak. Ayat yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah mengingatkan kepada kita bahwa kiamat itu tidak ada yang tahu kapan waktunya. Karena kalau bisa diprediksikan maka baghtah di sini tidak banyak berlaku. Allah sebutkan anta tiyahum baghtatan. Kiamat itu akan datang baghtah secara tiba-tiba. Kalaulah dia bisa diprediksikan tahun sekian, tanggal sekian, apalagi jam kesekian, maka bukan lagi kejutan, bukan lagi tiba-tiba. Ini menunjukkan bahwasanya kiamat tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada yang tahu baik dari kalangan malaikat, baik malaikat Israfil maupun malaikat Jibril, ataupun dari kalangan manusia, di kalangan para nabi dan yang lainnya. Tidak ada yang tahu semuanya. Dan kiamat itu tidak akan pernah terjadi kecuali diawali dengan tanda-tandanya. Ketika Nabi SAW diutus, itu menjadi salah satu tanda akan terjadinya hari kiamat. Sehingga Allah katakan pada ayat ini, faqad jaa asyratuha. Sungguh telah datang tanda-tanda kiamat. Jaa, telah datang. Para ulama kita, mayoritas jumhur tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanda kiamat yang telah datang adalah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu merupakan tanda awal akan terjadinya hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini." Aku diutus dengan hari kiamat seperti dua jari ini. Yakrunu baina isba'aihi sababah wal wusta. Beliau menggandengkan antara jari tengah dengan jari telunjuk beliau. Maksudnya, kalaulah usia dunia adalah dari ruas jari ini sampai ke ujung jari tengah, maka posisi Nabi adalah selisih antara jari telunjuk dengan jari tengah. Jadi ini usia dunia, ini kiamatnya di sini. Di sini Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah SAW itu di sini. Nabi Muhammad SAW itu di sini. Sehingga kiamat hanyalah selisih antara jari tengah dengan jari telunjuk. Maksudnya begitu. Artinya menunjukkan dekatnya kiamat itu. Dan setelah diutusnya Nabi SAW muncul 50 tanda lebih. 50 tanda lebih, tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan diantaranya adalah kasratuz zalazil. Banyaknya terjadi gempa. Di antaranya ada banyak 50 tanda sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kiamat terbagi menjadi dua, ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil adalah tanda yang muncul secara alamiah, natural, dan dia keluarnya itu jaraknya bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun baru muncul tandanya. Jadi yang pertama tadi apa tanda yang muncul? Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarnya tanda berikutnya atau tanda-tanda kiamat yang berikutnya bisa puluhan tahun. Ya tergantung ya. Ada yang juga sudah muncul seperti tebelahnya bulan, itu juga muncul pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 50 tanda lebih. Kalau disebut tanda kecil maksudnya itu kejadian biasa yang muncul dan jarak keluarnya bisa berjauhan antara satu tanda dengan tanda-tanda yang lainnya. Kemudian nanti akan muncul tanda-tanda besar. Yang dimaksud dengan tanda-tanda besar hari kiamat adalah kejadian yang khariqul adah, yang di luar kebiasaan nalar manusia. Dan tanda besar itu hanya ada 10. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 10 tanda. Sebagian menambahkan satu, yaitu diutusnya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ada satu, jadi 11 tandanya. Tapi kalau kita kompromikan diutusnya atau dilantiknya Mahdi sebagai imam besar, itu sebagai muqaddimah keluarnya tanda-tanda besar. Tapi tanda besar yang sebenarnya hanya ada 10 saja. Tanda besar adalah suatu kejadian yang tidak biasa. Dan yang kedua, ketika dia satu keluar, maka beruntun tanda-tanda yang lain akan bermunculan. Sehingga Nabi SAW menyebutkan seperti mutiara yang terangkai dalam seutas tali. Fa in yuqta'is silku yaghtab ba'duha ba'dah. Ketika benangnya diputus,
maka mutiara itu akan terburai satu demi satu, akan berturut-turut. Bahkan 4 tanda itu keluar bersamaan, yaitu keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, kemudian Ya'juj Ma'juj, dan satu lagi ada 4 tanda yang Mahdi, Imam Mahdi itu juga keluar pada masa yang bersamaan. Nabi SAW menyebutkan ada 10 tanda besar hari kiamat, yang kiamat tidak akan pernah terjadi kecuali muncul 10 tanda ini. Apa tadi yang dimaksud dengan tanda-tanda besar? Tanda besar kiamat tadi apa? Kejadian yang tidak biasa. Kemudian dikatakan tanda besar, kenapa? Ketika sudah terjadi maka kejadian yang lain akan beruntun menyusul. Itu tanda besar maksudnya. Kata Nabi SAW, Inna sa'ata la takunu hatta takuna asyru ayatin. Bahwa kiamat tidak akan pernah terjadi sampai munculnya 10 tanda. Penyebutan 10 tanda ini lil jama', untuk mengumpulkan, bukan untuk mengurutkan. Karena ada banyak riwayat-riwayat lain yang urutannya tidak seperti ini. Tapi ini hanya untuk mengumpulkan 10 tanda saja. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, khasfun bil masyrik. Akan terjadi penenggelaman besar di bagian timur bumi. Jadi bumi itu akan anjlok, akan jatuh dalam jumlah yang besar di bagian timur bumi. Wa khasfun bil maghrib, terjadi penenggelaman di bagian barat bumi. Jadi buminya itu turun begitu. Itu akan terjadi nanti. Wa khasfun fi jaziratil Arab, terjadinya penenggelaman di jaziratil Arab, di Mekah, atau di daerah Arab ya. Di daerah Arab akan terjadi penenggelaman. Waddukhan, munculnya asap yang keluar dari langit, dan ini merupakan penyiksaan bagi manusia, waliyadzubillah, sehingga manusia tersiksa dengan keluarnya asap itu. Waddajjal, keluarnya Dajjal. Dajjal akan keluar dari daerah Irak, dan Dajjal ini sudah ada pada masa Nabi SAW. Sekarang Dajjal ditempatkan oleh Allah di sebuah pulau, di sebuah tempat yang terpencil. Dajjal sudah ada sejak zaman Nabi SAW, dan dia akan keluar ketika waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dajjal akan keluar dari Irak, dan Dajjal ini usianya 40 hari. 40 hari. Satu hari pertama seperti 1 tahun, satu hari kedua bumi ini seperti 1 bulan, satu hari ketiga seperti 1 pekan, dan hari-hari yang lainnya seperti hari-hari biasa. Dajjal akan mengelilingi bumi. Semua bumi akan diinjak oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah saja. Karena Makkah dan Madinah dijaga oleh para malaikat. Dan Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wadabatul ardi, akan keluarlah dabbah. Dabbah adalah binatang yang keluar dari dalam perut bumi. Jadi dia tidak lahir dari binatang yang lain, tapi keluar dari perut bumi. Keluar di Makkah nanti. Dabbah ini akan keluar dan akan mencium manusia untuk menunjukkan kekafiran atau keimanannya. Ketika orang kafir dicium hidungnya, maka akan tampak tanda-tanda kekafirannya. Ini dabbah. Wa Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa jin, adalah anaknya Nabi Adam, keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yang nanti akan banyak menjadi penghuni neraka. Ya'juj dan Ma'juj ini, sebagaimana Nabi SAW ketika menyebutkan tentang ba'tsun nar, tentang utusan neraka, saat Nabi Adam alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk keluarkan ba'tsun nar, utusan neraka, artinya orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka. Kata Nabi SAW, satu cakupan itu berisi 990 orang manusia, dan terbesar dari yang dilemparkan oleh Allah, oleh para malaikat ke dalam neraka adalah Ya'juj dan Ma'juj, sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadis Bukhari. Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dan mereka sudah ada sekarang. Mereka ditutup oleh Dzulqarnain, seorang raja yang salih, yang mana
waktu itu Dzulqarnain diberikan oleh Allah karamah, itu bisa membuat benteng setinggi 2 gunung, bainas sadafain. Dan benteng itu bukan terbuat dari semen, bukan terbuat dari batu, tapi dari cor-coran besi yang dilelehkan, dilapisi dengan tembaga. Jadi antum bisa bayangkan teknologi waktu itu. Jadi besi bisa dilelehkan setinggi gunung dan dilapisi dengan tembaga, luar biasa. Itu tidak bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benteng itu tidak bisa dilobangi dan tidak bisa didaki karena saking tingginya, karena gunung. Kalau cuma rumah bisa dinaiki, tapi ini gunung besar. Setiap hari Ya'juj dan Ma'juj itu melobangi benteng tersebut, bentengnya Dzulqarnain. Dan setiap benteng itu lobang, mereka harus pulang sore harinya karena mereka manusia. Mereka harus istirahat, mereka harus beristirahat di malam hari. Maka setiap mereka balik keesokan paginya, benteng itu kembali menutup seperti semula. Sampai pada saatnya nanti pemimpin proyek itu akan mengatakan, idhabu, pulanglah kalian semua, fatahriqudahu ghadan insyaallah. Kita akan ngelobangi besok insyaallah. Ucapan insyaallah ini menjadikan benteng itu tidak bisa lagi menutup. Sehingga lubangnya tetap semakin diperbesar, akhirnya benteng yang besar itu roboh. Akhirnya roboh sehingga Ya'juj Ma'juj keluar dan akan membunuh semua manusia yang ada pada zaman tersebut. Waliyadu billah. Kemudian yang berikutnya, watulu'us syamsi min maghribiha. Terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Terbitnya matahari dari barat. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang perlu dicek kebenarannya ya, bahwa sebelum terjadinya terbitnya matahari dari barat, bumi ini mengalami masa malam yang sangat panjang. Lama sekali nggak pagi-pagi. Kemudian ketika pagi hari muncul, ternyata matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, dunia belum hancur. Karena itu bukan tanda terakhir, bukan tanda yang akan menjadikan kiamat datang. Ketika matahari terbit dari barat, semua manusia yang melihat itu akan beriman, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan beriman. Sampai-sampai dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, tapi sayang ya riwayatnya dhaif, bahwa setelah terbitnya matahari dari barat akan ada kehidupan 140 tahun lagi. Masih ada kehidupan yang cukup panjang, tapi hadisnya dhaif. Yang jelas ketika matahari terbit dari barat, maka manusia akan beriman dan iman mereka tidak berlaku lagi waktu itu. Sehingga dikatakan dalam ayat ini, fa anna lahum idza ja'athum dzikrahum. Maka apa faedahnya? Apa manfaatnya kesadaran mereka idza ja'athum dzikrahum? Apabila kiamat sudah benar-benar terjadi. Ketika mereka melihat matahari dari barat, mereka sadar kiamat datang, maka tidak ada lagi manfaatnya. Kenapa dikatakan tidak bermanfaat? Karena taubat sudah ditutup waktu itu. Tidak bermanfaat orang yang tidak beriman sebelumnya, dan tidak bermanfaat orang yang belum beramal sebelumnya. Jadi sudah selesai waktu untuk bertaubat karena ditutup pintu taubat. Kemudian tanda yang terakhir yang ini akan muncul kiamat, wan narun takhruju min qurrati adanin tarhalun nasa. Tanda kiamat yang paling ujung, yang terakhir adalah keluarnya api dari jurang Aden. Api itu akan keluar, berjalan, menggiring manusia ke Syam. Dan ini lama api ini. Ada orang yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang naik kendaraan, berjalan. Kalau enggak jalan mereka akan dimakan oleh api. Ada yang kebakar, ada yang terus berjalan. Bagaimana nyari selamat? Tapi api terus berjalan. Berjalan akan menggiring manusia di Syam, di daerah Syam, yang sekarang 4 negara itu. Ketika mereka semua berkumpul di sana, itu tempat selamat satu-satunya, tidak ada lagi tempat lain. Ketika mereka semua berkumpul di sana, maka saat itulah terjadinya hari kiamat. Sehingga di hari kiamat terjadi ketika manusia berada di Syam, dan nanti mahsyar itu adalah tempat di Syam itu. Mahsyar, sebuah tempat besar, itu akan dikumpulkan manusia di Syam itu, di mahsyar itu, di Syam. Taib. Kemudian yang ke-10, wa al-ashiratu nuzulu Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda yang ke-10 adalah turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa ini turunkan di Menara Putih di Damaskus
di antara dua sayap malaikat. Dan Nabi Isa ini rambutnya panjang, ketika beliau merunduk maka keluar keringatnya, dan aroma keringatnya itu harum. Bau harumnya ini tercium sejauh pandangan matanya. Jadi selama kelihatan Nabi Isa itu, maka orang di sana akan tercium baunya. Dan tidaklah orang yang mencium bau harumnya Nabi Isa kecuali dia pasti akan binasa. Dia akan mati. Dan Nabi Isa ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dulu di usia 33 tahun, maka beliau akan hidup lagi 7 tahun mengenapkan usianya 40 tahun. Di antara misi Nabi Isa adalah memenangkan agama Islam di atas semua agama-agama yang ada. Sehingga waktu itu agama Islam menjadi agama yang mulia. Tidak diterima lagi jizyah, tidak diterima lagi upeti. Semua manusia hanya diperintah untuk masuk ke dalam agama Islam atau akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sehingga bumi akan menjadi damai pada masa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan beliau di antara misi beliau diturunkan adalah karena akan membunuh Dajjal. Dajjal tidak akan bisa dibunuh, Al-Masih Dajjal tidak akan bisa dibunuh kecuali oleh Al-Masih Isa bin Maryam. Taib, sebelum kita teruskan, siapa yang tahu apa hikmah yang disuruh membunuh Dajjal itu kok Nabi Isa? Kok gak Nabi Musa? Kok gak Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain? Siapa yang masih ingat? Kenapa kok yang diperintahkan, yang diberi amanah untuk membunuh Dajjal itu Isa bin Maryam? Kenapa kok bukan Nabi Musa? Gimana Pak? Apa Ari? Masya Allah. Sudah meninggal, Masya Allah. Jamil. Taib, ada 4 alasan ya yang kita sampaikan, semoga menjadi murojaah bagi yang sudah pernah dapat gitu, dan semoga tidak lupa bagi yang baru dapat ya. Ada 4 alasan kenapa Nabi Isa yang diutus, Pak. Alasan yang pertama, karena Nabi Isa itu adalah nabi yang jarak kenabiannya terdekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa kan jauh, yang terdekat itu Nabi Isa. Itu yang pertama alasannya. Alasan yang kedua, untuk membantah orang-orang Yahudi yang dulu merasa membunuh Nabi Isa. Jadi klaim mereka salah, buktinya masih hidup nih orangnya. Itu untuk membantah orang-orang Yahudi. Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah untuk membantah orang-orang Nasrani yang menuhankan Isa. Jadi Nabi Isa akan membantah bahwa aku bukan Tuhan. Yang kalian sembah ada di hadapan kalian begitu. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat sebagaimana disampaikan oleh Pak Ari, karena Nabi Isa itu belum meninggal, maka Nabi Isa harus diturunkan dan harus dimakamkan di bumi. Tidak dimakamkan di langit. Jadi diturunkan karena Nabi Isa belum meninggal dunia. Jadi ada 4 alasan kenapa Nabi Isa yang diutus. Yang pertama apa tadi? Jaraknya lebih dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, membantah orang-orang Yahudi yang merasa telah membunuh Nabi Isa. Yang ketiga, membantah orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa. Yang keempat, karena Nabi Isa masih hidup, belum meninggal dunia. Dan sekali lagi, tidak ada yang bisa membunuh Al-Masih Dajjal kecuali Al-Masih Isa bin Maryam. Pertanyaannya, apa bedanya pangkat Al-Masih untuk Dajjal dengan Al-Masih untuk Isa? Bedanya apa? Sama-sama Al-Masih. Dari mana mereka dapat gelar seperti itu? Iya. Kalau Dajjal kenapa dikatakan Al-Masih? Dikatakan Al-Masih untuk Dajjal karena 2 alasan kata Imam An-Nawawi. Yang pertama karena mashul ardi, karena mengusap bumi dalam waktu 40 hari. Itu untuk Dajjal ya. Kemudian yang kedua adalah karena Dajjal ini apa yang kedua itu? Dajjal ya. Dia mashul ardi sama subhanallah. Iya, terlupakan ya. Oh iya, mamsuhul ain, afwan. Mashul ardi sama mamsuhul ain. Yang kedua karena terhapus matanya, itu Dajjal. Alasannya sehingga dikatakan masih, karena mamsuh itu akar katanya dari masih juga, mim sin ha. Mamsuh, terhapus maksudnya. Adapun Nabi Isa dikatakan masih karena 2 alasan pula. Yang pertama karena telapak kakinya itu rata, tidak ada guratan-guratannya, telapak kakinya Nabi Isa. Yang kedua karena Nabi Isa ini bisa mengusap orang yang punya penyakit sopak,
yang meninggal dunia diusap langsung sembuh, langsung hidup lagi. Mujizat Nabi Musa. Jadi karena pengusapan ini maka dikatakan Al-Masih untuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Taib. Kiamat yang besar itu para jemaah rahimani wa rahimakumullah tidak akan pernah terjadi kecuali dalam kondisi mereka lalai dan dalam kondisi seburuk-buruk manusia. Jadi manusia yang terburuk adalah manusia yang masih hidup ketika kiamat terjadi, wal iyadzubillah. Karena orang-orang yang beriman sebelum terjadinya kiamat, mereka akan meninggal dengan angin yang masuk dari ketiak mereka. Dan angin ini akan mengejar orang-orang yang beriman meskipun mereka sembunyi ke dalam gua. Jadi akan ada angin yang lembut yang masuk ke dalam ketiak orang-orang yang beriman yang menjadikan mereka mati sebelum kejadian hari kiamat yang besar. Sehingga Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada seburuk-buruk manusia. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis An-Nawas bin Sam'an, hadis Muslim, bahwasannya manusia yang hidup pada waktu itu orang yang mendingan, ya, itu yang mengatakan seandainya kalian melakukan perzinaan di balik tembok. Jadi perzinaan itu sudah menjadi hal yang lumrah pada masa itu, wal iyadzubillah, sampai orang melakukan di pinggir jalan, wal iyadzubillah. Orang yang agak mendingan itu mengatakan seandainya kalian melakukan ini di balik tembok saja. Dia tidak bisa lagi mengingkari karena banyaknya kemaksiatan. Banyak kemaksiatan, ya paling mending ketutuplah dengan tembok. Itu disebutkan oleh Nabi SAW seperti itu karena manusia telah rusak dengan kerusakan yang sangat parah. Di antara faidah yang terambil dari ayat yang mulia ini pada ayat yang ke-18, bahwasanya kita orang-orang yang beriman hendaknya kita isi sisa usia kita untuk memperbanyak amal saleh. Karena kedatangan hari kiamat itu dadakan. Dan kiamat itu ada dua sebenarnya. Ada kiamatul amah dan kiamatul khasah. Kalau bahasa hadisnya begitu. Kiamat umum yaitu hancurnya dunia, dan kiamatul khasah yaitu kematian seseorang. Ketika seorang meninggal dunia, maka telah datang kiamatnya. Artinya telah tertutup pintu taubat bagi dia. Sehingga Nabi SAW mengingatkan agar kita bersegera untuk beramal. Isilah hari-hari keimanan kita dengan amal salih. Alladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang tidak merugi, orang yang setelah dia beriman diisi hari-harinya dengan amal salih. Itu amalan yang dibangun di atas ikhlas dan mutaba'ah. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mali sittan. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 6 tanda. Apa itu? Tulu asyamsi min maghribiyah, sebelum terbitnya matahari dari barat. Awid dukhan, sebelum keluarnya asap. Awid dajjal, sebelum keluarnya dajjal. Awid dabah, sebelum keluarnya dabah. Au khasata ahadikum, sebelum perkara khusus kalian yaitu kematian kalian. Au amral ammah, atau perkara umum kalian yaitu hari kiamat. Kematian dan hari kiamat semuanya dadakan. Dadakan. Orang yang sakit, sekarat, koma berhari-hari belum tentu dia meninggal. Meskipun besar kemungkinan meninggal, tapi belum tentu. Kadang orang yang sehat tiba-tiba meninggal. Jadi kematian itu dadakan sebagaimana hari kiamat. Yang terakhir para jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasannya sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Surat Muhammad pada ayat yang ke-19 ini banyak digunakan oleh para ulama sebagai dalil perlunya kita mempelajari tauhid, mempelajari akidah. Perkara tauhid itu perlu dipelajari. Karena Allah perintahkan fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, la ilaha illallah, annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah saja. Ini ayat yang sangat tegas yang memerintahkan kita untuk belajar tauhid. Tauhid itu memiliki beberapa pemecahan ya, atau pembagian, ada syaratnya, ada rukunnya, ada batal-batalnya, itu kita perlu tahu semuanya. Perlu tahu, kita perlu belajar.
Yang menarik para jamaah rahmani wa rahimakumullah, apa dampak yang seharusnya muncul bagi orang-orang yang telah belajar tauhid, belajar syahadat la ilaha illallah? Apa dampaknya? Dan ini sebagai parameter kita, sebagai koreksi kita bersama. Orang yang telah mempelajari tauhid dengan pemahaman yang benar, dengan keilmuan yang benar, harusnya muncul dampak positif. Apa dampaknya? Wastaghfir lidzambika. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, dan mohon ampunanlah bagi dosa-dosamu. Orang yang belajar tauhid seharusnya menjadikan dia tawadhu, menjadikan dia tahu bahwasanya dia banyak kemaksiatan dan kesalahannya. Dia akan sibuk untuk memperbaiki diri, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah merasa ujub, merasa dia paling benar, tidak seperti itu. Ketika Allah tunjukkan dia tauhid dan dia belajar bagaimana tauhid yang benar, seharusnya wastaghfir lidzambika. Engkau sibukkan hari-harimu dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita dulu tersesat sebelum diberikan hidayah oleh Allah. Sebelum kita diberikan petunjuk oleh Allah dengan tauhid yang benar ini. Sebagian dikatakan oleh para penghuni surga, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami petunjuk ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Seandainya kami tidak diberikan petunjuk, niscaya kami tidak akan mendapat hidayah, dan tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tauhidnya benar seharusnya dia tawadhu. Dia ingat, Masya Allah, dulu dosa-dosa di masa lalu. Betapa banyak ibadah yang belum kita optimalkan. Disibukkan dengan khusyuk dan tawadhu, mohon ampun kepada Allah. Bukan memunculkan kesombongan dan ujub. Itu yang pertama yang harus muncul pada diri orang-orang yang belajar tauhid. Kemudian yang kedua, walil mu'minina wal mu'minat. Dia akan memohonkan ampun kepada untuk orang-orang yang beriman, yang laki-laki maupun yang perempuan. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab Taisir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, ketika menafsirkan ayat ini, orang-orang yang benar tauhidnya akan berusaha membersihkan hatinya dari keburukan manusia. Dia berusaha melupakan kesalahan orang lain. Dia berusaha memberikan uzur untuk orang lain, sehingga pada level dia tidak memiliki beban atas kekeliruan orang lain. Ketika seorang bisa seperti itu, baru dia bisa memohonkan ampun untuk saudara-saudaranya, baik yang beriman, yang laki-laki maupun yang wanita. Bayangkan ya, kalau ada seorang muslim, mereka ini berselisih begitu, sering cekcok, sering bertikai. Kira-kira yang A akankah memohonkan ampun untuk yang B? Gak mungkin. Harus berawal dia memberikan uzur, dia memberikan maaf, tidak ada beban sudah. Kemudian dia akan mohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa saudaraku fulan. Orang yang tauhidnya benar akan memunculkan husnuzon kepada manusia. Jadi kalau seorang belajar tauhid kemudian hatinya menjadi sesak dengan perbuatan saudara-saudaranya sesama muslim, maka ini masalah. Lihat Nabi SAW beberapa kali dolimi oleh manusia, tapi beliau tidak memasukkannya dalam hati. Lihatlah orang yang kata Nabi dijamin sebentar lagi akan datang seorang dari penghuni surga. 3 hari Abdullah bin Umar bermalam di rumahnya, tidak ada amalan yang istimewa buat dirinya. Bahkan dia tidak bangun di tengah malam. Dia baru bangun ketika adzan subuh. Dia hanya punya satu amalan andalan, bahwa dia tidak pernah memejamkan mata di malam hari kecuali setelah memaafkan semua kesalahan manusia yang dilakukan pada dirinya. Kata Abdullah bin Umar, hakadha, ini dia yang kami belum mampu melakukannya. Jadi tolong mulai sekarang lupakan kesalahan orang lain. Berusahalah husnudzon ke orang lain. Jangan sibukkan dengan kesalahan orang lain yang diperlakukan kepada kita. Semua orang baik pasti mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan dari orang lain. Nabi SAW, para ulama semua mendapatkan. Bahkan Imam Ahmad pernah dipukul oleh orang-orang yang tidak tahu bahwasanya beliau adalah seorang imam, dan yang lainnya. Bahkan beliau pernah dicambuk pada masa beliau, rahimahullahu ta'ala. Jadi orang yang tauhidnya benar, dia akan tawadhu, sibuk dengan dosa-dosanya. Dia akan husnudzon kepada manusia, terutama saudara yang sama muslim. Bahkan dia akan memohonkan ampun. Kadang kita ini sibuk dengan diri kita sendiri, tidak pernah memohonkan ampun buat orang lain.
Kadang perlu, ya Allah ampunilah dosa fulan, ya Allah ampunilah dosa saudara-saudara kami kaum muslimin yang beriman. Subhanallah. Orang tidak bisa pada level mohonkan ampun seperti ini kecuali berangkat dari hati yang jernih. Tidak ada beban bagi manusia yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah melahirkan muraqabatullah. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wallahu ya'lamu mutakallabakum wa mathwaakum." Dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat dia tinggal dan tempat dia berusaha. Dia tahu, Allah tahu bahwasanya tempat dia mencari pekerjaan, dia berada di mana, dan tempat dia beristirahat di malam harinya. Artinya dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengamati, mengawasi semua gerak-geriknya sehingga menghasilkan muraqabatullah. Sekali lagi, parameter orang yang benar dalam belajar tauhid berdasarkan surat Muhammad pada ayat yang ke-19 ada 3. Yang pertama apa tadi? Menjadi orang tawadu. Dia sibuk dengan dosa-dosanya sendiri, sehingga dia banyak istighfar, dia banyak mohon ampun kepada Allah, dia banyak ibadah. Harusnya begini. Kemudian yang kedua apa? Menjadikan dia husnudzon kepada manusia, terutama saudaranya sama muslim. Husnudzon. Mungkin dia begini, dia mungkin begitu, sehingga dia melakukan saya seperti ini. Husnudzon. Harusnya begini, bahkan pada level dia akan mohonkan ampun untuk saudaranya. Yang ketiga apa? Muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya inilah yang muncul bagi orang-orang yang belajar di tauhid dengan benar. Sebagai penutup para jemaah rahimani wa rahimakumullah, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang telah belajar tauhid dengan benar dan itu diaplikasikan dalam kehidupan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengilmui, dia memahami, dia mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang tidak disembah kecuali hanya Allah, murni tauhidnya, dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini tentang surga dengan berbagai kenikmatannya, kemudian kiamat dan juga tauhid yang semoga dengannya memberikan semangat kita untuk semakin banyak belajar dan menata hati kita, menjernihkan hati kita, dan kita senantiasa menyibukkan hari-hari kita dengan kebaikan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari berbagai keburukan dan kemaksiatan, mendekatkan dengan jalan-jalan kebaikan, dan dimudahkan kita untuk masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.